tempat untuk order gitu ya. Targetnya ke depan seperti itu, mudah-mudahan nanti bisa tercapai dalam waktu 15 sampai 20 tahun ke depan gitu. Amin. Menawi kula mirsani semangat saking panjenengan sedaya, saya yakin, aku yakin mudah-mudahan itu nanti akan bisa kita capai. Nah, cuman ada satu permasalahan Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya, bahwa untuk mencapai target itu ada salah satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang SDM, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia, kalau kita bicara sumber daya manusia, kita mulai dari generasi penerus kita. Di sini saya menyampaikan beberapa hal nanti 10 sampai 15 menit ke depan itu berkaitan dengan anak-anak muda, anak-anak remaja di daerah sini yang kondisinya itu tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kondisinya perlu mendapatkan satu perhatian khusus, kondisinya perlu mendapatkan satu keprihatinan dari kita semua gitu ya, dengan melihat kondisi yang ada. Nah, kondisi ini kalau mau ketemu mas, kok ngerti gitu. Karena ini real Pak, Ibu-ibu. Real, apa yang nanti saya sampaikan adalah real itu nyata kondisi yang ada di daerah kita, anak-anak mudanya gitu. Dan mungkin langsung saja karena nanti waktunya ya tidak terlalu makan waktu. Tapi kemudian kita di error ketinggalan topik yang menyampaikan tutur kalau topik kopisan kamar kawan ini. Oke, bismillah. Sebelumnya tadi sudah saya tampilkan bahwasanya kenakalan anak-anak remaja itu sangat luar biasa terjadi pada saat ini. Yang pertama adalah kita mulai dari sini. Ini kenakalan remaja yang mungkin tingkatannya tidak terlalu parah. Ya. Kira-kira ini anak-anak lagi ngapain Bu? Main HP, main game ya. Tidak lagi Quran, tidak lagi semangat Quran gitu ya. Oke. Karena memang benar Bapak-bapak Ibu, yang terjadi saat ini anak-anak itu sangat ketergantungan dengan gadget, sangat ketergantungan dengan yang namanya HP, yang dimana di situ banyak sekali game-game yang bisa membuat kecanduan anak-anak remaja, anak-anak muda. Karena banyak saya dapati ketika teman-teman itu main game, ketika kita ajak ngobrol, ketika kita ajak diskusi, itu yang terjadi tidak hanya tidak nyambung, tetapi tidak connect, Bapak. Jadi sudah nggak connect gitu. Kita ajak ngobrol itu sudah nggak connect lagi gitu. Dia sangat fokus dengan gamenya, dan ini menjadi satu keprihatinan kita bersama. Kalau anak-anak itu nanti fokusnya sudah ke situ, dan nanti ke depan akan berbahaya buat anak-anak itu sendiri. Nah, maka dari itu kita perhatikan anak-anak kita, putra putri putu di dengan sami, jadi biar tidak terlalu ketergantungan dengan hal ini. Oke, yang selanjutnya ada yang tahu bahwa ibu-ibu tadi gambar apa? Nah, ayo lagi. Tadi barusan gambar apa yang muncul? Tadi yang muncul adalah satu aplikasi dari beberapa aplikasi di HP-nya putra putri dengan sami, yang nanti bisa dicek. Itu hanya satu aplikasi yang dimana banyak aplikasi yang ada. Yang barusan saya tampilkan adalah itu aplikasi judi online. Yang di sini mungkin yang punya putra putri putu usia SMP SMA boleh angkat tangan? Sudah begitu banyak ya? Dan yang lain apa SD? Atau sudah kerja? Sudah begitu banyak ternyata. Oke, sekali lagi. Serius.
Yang putranya atau putrinya SMP atau SMA? SMP SMA. Nah, yang putri? Oke, cukup. Permainan judi online ini itu sering dilakukan oleh anak-anak usia SMP dan SMA. Gitu. Dan kalau tidak menjadi satu perhatian yang serius dari kita semua, nanti akan menjadi satu kebiasaan. Dan kemarin sudah beneran terjadi, dan sebenarnya banyak contohnya. Kemarin ada salah satu, karena kita dekat ya sama anak-anak remaja, anak muda, itu dia menang, Pak. Dari main game ini dia menang, main judi ini dia menang. Dia dapat uang hampir 1 juta. Dia dapat duit usia ya anak remaja, dia otomatis nggak kerja. Gitu. Dia dapat duit hampir 1 juta, orang tuanya bingung. Nah, itu anakku itu bisa mengibarin kok ngendi. Akhirnya diinterogasi lah teman-temannya. Ini anakku itu bisa mengibarin kok ngendi. Karena dia sudah kompak, Pak. Temannya pun juga memberitahu sama orang tuanya bahwa tenang duitnya anakmu udah halal, nggak perlu khawatir. Asalnya kalau jelas. Sampai sebegitunya, Pak, anak-anak remaja saat ini. Mereka sangat kompak dengan hal-hal yang dilakukan oleh temannya sendiri, walaupun itu tidak baik. Gitu. Dan masih ada beberapa lagi yang bisa kita tampilkan. Yang kemarin sudah kita sampaikan di pengurus pengajian, yang mungkin dari beberapa bapak-bapak sudah mendapatkan materi dari kami yang sudah kita persiapkan untuk kita tampilkan pada hari ini. Kalau sudah umumnya error, ya. Ini jumlah teknis. Oke, saya persingkat saja. Kalau tadi anak-anak di daerah sini sudah terbiasa dengan judi online, mungkin jenengan tidak paham, Pak. Ketika anaknya jenengan HP-nya miring, HP-nya tidak bawa ya. Ketika di HP-nya miring, itu ada dua kemungkinan. Dia mungkin main HP atau mungkin dia judi online. Karena HP-nya rata-rata kalau dia main judi online ataupun main game gitu ya, itu sama-sama HP-nya miring. Dan nanti bisa diperhatikan sendiri. Putra atau ini panjenengan. Terus yang selanjutnya, di sini tampil sebenarnya ada satu slide itu menampilkan anak-anak putri, tidak hanya putra, ini sudah putri, Pak. Itu dia minum minuman keras bersama dengan teman-temannya, yang itu juga sudah terbiasa terjadi di sini. Gitu. Kalau dengan pengen bukti, ya nanti bisa kita agendakan lah. Betul. Cuma di sini jelas ada satu gambar yang kita dapatkan dan itu juga terbiasa terjadi di sini. Dan yang selanjutnya lagi, Pak, ini menjadi satu perhatian kita bersama juga bahwa di sini ketika panjenengan semuanya punya hajat, punya hajat mampu gitu ya. Itu ketika jenengan berlebihan, ketika mendatangkan sebuah hiburan, siangnya kelengan, lanjut campur sari, lanjut kelengan lagi, ya, atau semacamnya itu. Yang terjadi saat ini, Pak, di daerah kita itu bisa jenengan kesal sendiri ketika ada hajat seperti itu, dan mungkin di pergantian antara kelengan siang dan kelengan yang malam, itu di situ ada campur sarinya. Di situ sudah sangat terbiasa cewek cowok joget di hajatan, joget di depan umum, di depan tamu undangan, itu sudah biasa. Itu yang terjadi saat ini, dan itu harus menjadi satu perhatian karena kita di sini saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu adalah orang-orang yang soleh solika, yang banyak memperhatikan putra putrinya. Jadi itu satu hal yang perlu kita perhatikan juga. Mungkin terakhir bapak-bapak, ibu, yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan obat-obatan terlarang. Ini yang menjadi satu poin penting
yang perlu kita perhatikan, bahwa kemarin saya habis dapat data anak-anak remaja di daerah kita itu tidak sedikit yang ternyata pakai obat-obatan yang terlarang. Artinya terlarang itu apa? Artinya terlarang itu obat-obatan itu tidak mudah kita dapatkan dan tidak dijual bebas di apotek. Mungkin di apotek-apotek tertentu dia jual, tapi ketika beli obat-obatan itu harus ada resep dari dokter, harus ada kartu kuning. Kalau kartu kuning itu biasanya dari rumah sakit jiwa. Nah, anak-anak yang seusia remaja ya, dan angkanya ternyata kemarin setelah kita dapatkan itu ternyata tidak sedikit, Pak. Angka anak remaja yang pakai hal-hal seperti itu. Nah, itu harus menjadi satu perhatian kita semua supaya minimal kita bisa mencegah putra-putri kita sendiri, keluarga kita, biar tidak terlalu kebablasan. Gitu. Jangan sampai bapaknya, ibunya, mbak kakungnya, mbak putrinya ikut pengajian, terus anaknya, putunya lost control, dan nanti tahu-tahu kita sendiri yang menyesal. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dan apa yang saya sampaikan tadi adalah problem atau masalah yang terjadi di area anak-anak muda, area teman-teman remaja yang terjadi saat ini di daerah kita. Nah, nanti solusinya gimana, Mas? Solusinya setelah ini. Habis ini nanti Ustaz Mas Ibnu Ma'ruf akan hadir di sini. Insya Allah akan membawa solusi ke depan bagaimana supaya bisa lebih baik lagi, mulai dari anaknya, mulai dari orang tuanya, mulai dari lingkungan dan lain sebagainya. Nanti insya Allah akan bahannya dibahas oleh Ustaz Mas Ibnu Ma'ruf. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Banyak salah ucap, salah sikap dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.